surga dan neraka. Mereka meyakini surga dan neraka. Cuma untuk masalah surga ada dua pendapat. Dalam teks-teks Injil ada Alkitab dua pendapat. Pendapat pertama, haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, saya selalu berdoa kepada Tuhan agar Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit penyakit, ataupun dari hal yang tidak Bapak Ibu inginkan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Nah saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video dan khususnya kepada teman-teman kita dari seberang, supaya sebelum mereka menonton video kali ini, tempatkan dulu hati dan pikiran mereka di tempat yang netral. Jangan nanti belum apa-apa sudah menghina, mencemooh, mencaci maki, mengolok-ngolok. Simak dulu videonya sampai selesai, baru nanti komentar. Jangan komentar sebelum menyimak ataupun menonton sampai selesai. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan sama-sama. surga dan neraka. Mereka meyakini surga dan neraka. Cuma untuk masalah surga ada dua pendapat. Dalam teks-teks Injil ada Alkitab dua pendapat. Pendapat pertama, bahwasanya surga tidak ada makanan dan minuman, semua berubah menjadi arwah. Manusia semua berubah menjadi arwah, menjadi ruh-ruh yang tinggi karena melihat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sudah dengan dalam kelezatan. Tidak ada namanya makan, minuman, pernikahan, itu enggak ada. Surga versi mereka demikian. Ya. Dalam teks yang lain, surga mereka mengatakan ada makanan, ada minuman. Ada makanan apa? Minuman. Tapi mereka hanya sebut makanan, minuman sama rumah. Mereka sama sekali tidak sebut tentang pernikahan. Tidak ada bidadari. Paham? Ini madhab diikuti oleh sebagian mereka. Makanya saya pernah dengar klip, ada seorang di antara mereka berkata, saya yakin kalau saya mati, saya pasti dapat makan, saya pasti dapat rumah. Tetapi dia tidak sebutkan bidadari. Kenapa? Karena memang tidak ada disebutkan bidadari. Surganya kurang, kasihan. Tapi mereka meyakini ada surga dan neraka. Ya teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada Ustadz Firanda yang ya tentu saja ya mempelesetkan tentang iman Kristen ya, dimana dia menjabarkan ada dua versi tadi. Orang Kristen itu versi pertama percaya bahwa di surga itu tidak ada makan minum ya, tidak ada apa namanya itu kesusahan, karena semua manusia hidup seperti roh-roh saja ya, arwah-arwah yang ada di surga. Kemudian dia kasih tahu versi kedua juga yang meyakini bahwa di surga itu ada makan, ya ada minum, ya tetapi yang tidak ada adalah pernikahan katanya di surga, atau seks gitu seperti di ajaran mereka. Dan tentu saja di kalimat terakhirnya dia juga mengolok ya, ada sedikit olokan di sana, di mana dia katakan bahwa surga Kristen tidak lengkap karena tidak ada seks, tidak ada pernikahan, tidak ada kawin mengawin. Ya, teman-teman sekalian, ini perlu kita tanggapi dan perlu kita luruskan. Kenapa? Karena ini akan menyesatkan banyak orang ya. Jadi surga Kristen dengan surga Islam itu jauh beda, setinggi langit dari bumi gitu ya. Kalau surganya Islam itu ya bahas tentang selakangan gitu ya, bahas tentang seks, bahas tentang kepuasan kepada bidadari-bidadari. Biar sudah ditiduri malam ini, nanti kembali perawan lagi gitu ya. Pokoknya mau berapa kali ambil keperawanannya tetap perawan terus kata dia ya, perawan terus. Dan ini bukan ajaran satu ustadz saja, tapi ini banyak ustadz yang membahas tentang ajaran semacam ini ya. Jadi bahkan ada dari kalangan mereka juga teman-teman yang mengatakan bahwa di surga itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pesta seks. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya.
selesai, dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Pesta seks. Pesta seks ya, ada di surga, pesta seks kata mereka. Nah teman-teman sekalian, ini penting ya, bahwa kalau kita tidak menjawab ini sesuai dengan perspektif Kristen, ini mereka nanti akan terus berpikir bahwa aduh, Kristen itu surganya tidak lengkap gitu, tidak ada week-weeknya gitu ya. Kristen itu surganya itu tidak ada bidadari gitu ya. Karena yang ada di otak Firanda ini teman-teman sekalian ya, Ustaz Firanda ini dan juga kaumnya, pengikutnya itu seks gitu. Itu terus yang ada di otaknya gitu. Sampai mereka pun mau masuk surga itu berharap gitu. Bahkan ya tidak sedikit ya dari mereka, bahkan juga dari ex muslim ya, yang mereka sudah murtad masuk ke agama Kristen, itu mereka juga bersaksi bahwa ya mereka diiming-iming dengan itu. Mereka dimotivasi dengan itu. Lakukan hal ini, lakukan hal itu. Kamu nanti ya kalau kamu mati, kamu akan mendapat 72 bidadari yang cantik-cantik, tetap perawan. Biar kamu tidur itu 72 ini ya, 72 kali kau tidurin perempuan di surga, lalu habis kamu ngambil keperawanannya, itu nanti dia perawan lagi gitu ya, kembali utuh lagi. Wow. Pekerjaannya siang dan malam itu terus gitu ya. Ini yang ada di otak Ustaz Firanda. Nah teman-teman sekalian, bagaimana dengan Kristen? Kristen sama sekali tidak membahas tentang seks di surga. Kenapa? Karena seks diperuntukkan bagi manusia daging seperti kita. Ya, ini adalah perintah kepada Nabi Adam bahwa selama ada di dunia harus beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi. Ini perintah yang diberikan kepada manusia pertama. Ya, dan ini untuk Kristen ya, untuk saat ini tidak pernah ada perintah dalam Alkitab bahwa ada seks di surga. Nanti kalau kamu baik-baik, kamu mengikuti firman Tuhan dengan baik, kamu akan dikawinkan dengan malaikat ini, kamu akan dikawinkan dengan bidadari ini. Sama sekali tidak. Bahkan yang janggal juga dengan imannya atau surganya Ustaz Firanda itu, kalau laki-laki dipuaskan dengan 72 bidadari, lalu perempuannya apa? Begini matanya, lihat begini gitu ya, nonton melotot matanya, lihat laki-laki yang bersetubuh dengan 72 bidadari, sementara perempuan itu dikecualikan teman-teman. Tidak ada gunanya perempuan itu ya. Jadi dia tidak dapat 72 bidadari. Kalau Ustaz Abdul Somad dia katakan, kalau ada perempuan yang membayangkan 72 bidadara, dia pasti tidak masuk surga. Udah Ustaz Abdul Somad semua kecam itu. Abdul Somad kecam, saya kecam, tidak akan masuk surga. Barang siapa perempuan yang terlintas di pikirannya, dia akan mendapatkan bidadara di surga. Jadi perempuan itu tak ada guna teman-teman sekalian ya. Jadi mereka hanya penonton di surga nanti, di mana lelaki-lelaki mereka itu berpuas-puasa dengan 72 bidadari. Wow. Nah teman-teman, mari kita melihat perspektif Kristen ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang seks. Markus pasal 12 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi sangat jelas di sini bahwa tidak ada perkawinan setelah kematian ya. Hanya selama ada di dunia ini ada perkawinan antara suami dan istri. Jadi setelah meninggal itu tidak ada lagi pernikahan, perkawinan ataupun yang disebut dengan pesta seks. Untuk itu teman-teman, mari kita melihat dari sisi firman Tuhan yang lain di dalam kitab Lukas pasal 20 ayat 34 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan,
Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Nah teman-teman sekalian, dalam Lukas ini juga pun menjelaskan bahwasanya kehidupan setelah kematian itu hidup seperti malaikat yang tidak kawin dan dikawinkan, ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali teman-teman sekalian, karena surga bukan berbicara hal-hal lahiriah lagi, bukan berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan dunia lagi seperti yang dialami pada saat ini. Jadi sangat sesat dan sangat tidak dibenarkan jika punya pemahaman bahwasanya di dalam surga kita masih bisa kawin dengan istri kita, masih ada seks teman-teman sekalian, ya, bersama-sama dengan istri. Apalagi kalau dikatakan nanti laki-laki akan kawin kepada bidadari-bidadari cantik yang ada di sorga. Ini ajaran yang di luar daripada kitab Injil, ya, sangat bertentangan teman-teman sekalian dengan kenyataan. Oleh karenanya mari kita melihat dari bagian firman Tuhan yang lain lagi. Matius pasal 22 ayat 30 berkata, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi ini sangat jelas sekali, ya. Bahkan ayat sebelumnya Yesus berkata ketika menjawab orang-orang Saduki itu dan orang Farisi, yang Yesus berkata begini. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi mereka salah paham. Mereka berpikir bahwa ketika mereka sudah meninggal dan dibangkitkan kembali, mereka akan memiliki istri, mereka masih bisa kawin mengawin. Tentu saja ini adalah pikiran-pikiran duniawi teman-teman sekalian. Makanya Yesus berkata bahwa kamu sesat, ya. Yesus menjelaskan bahwa ya karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan ini sangat benar teman-teman sekalian. Ya, kalau kita melihat malaikat tidak beranak cucu, karena perintah untuk beranak cucu itu hanya diberikan kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Itulah sebabnya mereka beranak cucu, ya. Sedangkan di surga itu sudah tidak ada lagi, ya. Tidak ada perkembangan manusia lagi di surga. Artinya ada punya anak 2, 3, 4, 5, 6, 7 lain sebagainya. Apalagi kalau kawin dengan bidadari sampai 72 orang teman-teman sekalian. Jadi ini sangat salah jika ada orang-orang Kristen yang punya pemikiran seperti yang dipikirkan oleh ulama-ulama yang ada di agama Islam, ya. Jadi kita akan menikmati keindahan surga. Kita tidak pikir lagi hal-hal dunia. Kita tidak pikir istri, tidak pikir pacar, tidak pikir anak cucu kita. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Jadi pesta seks di Kristen sama sekali tidak ada. Jadi ini tidak ada yang lelucon, dan juga tidak dikatakan bahwa tidak lengkap kalau tidak ada itu. Terserah Ustaz Firanda, dia mau hebohkah dengan pesta seksnya di surga, silakan, ya. Jangan urusin iman Kristen, ya. Toh juga kamu punya kepercayaan dan kami punya kepercayaan tersendiri. Jadi saran saya, ceramahlah sesuai dengan porsi Anda saja. Ceramah sesuai dengan Al-Quran. Nggak usah ceramah menggunakan Alkitab, ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya setelah kita sama-sama menonton video yang baru saja kita lihat? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semua supaya kita selalu dan tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Perona Yesus Habasyah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Terima kasih.